Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bab 4 dengan judul Meneladani Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, mari kita berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Namun sebelumnya, dalam pembelajaran atau mempelajari sirah Nabi, ulama mengatakan ada hal-hal yang pokok sekali yang harus diketahui oleh seluruh mukallaf. Pertama, tahu siapa Nabi kita. Yang kedua, mengetahui siapa bapaknya, siapa ibunya, kemudian lahir di mana, syariat apa, risalah apa yang dibawanya, kemudian hijrahnya kemana, kemudian terakhir wafatnya di mana. Untuk mengawali itu penting sekali kita punya nabi dan harus diketahui namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Aminah. Ia dari suku Quraisy, lahir di Makkah. Setelah dewasa, umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berdakwah di Mekah menyampaikan risalah Islam. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah pun beliau menyebarkan Islam. Hingga Islam menyebar, hingga wafatnya pun di Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang perlu sekali urgent kita ketahui. Kemudian tujuan daripada mempelajari dakwah Rasulullah SAW periode Mekah ini diharapkan kalian semua bisa meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Bagaimana kuatnya Rasul memegang amanah, kebenaran, kesabaran, kejujuran, dan ketabahan menghadapi segala rintangan. Itu yang pokok intinya. Di samping itu, diharapkan pula kalian bisa mengetahui substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu.
apa saja substansinya. Karena ada perbedaan ketika dakwah di Mekah dan Madinah. Kemudian dalam dakwah itu pun ada strategi. Strategi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu bagaimana? Ini akan kita ketahui dalam pertemuan kali ini. Setelah menyimak, mengetahui, mempelajari, kita akan mengetahui dan akan memperoleh nilai dan perilaku mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya kita semua bisa menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Bagian daripada cerminan dan implementasi atas ibrah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Baiklah, kita lanjutkan. Biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pesuruh Allah yang terakhir. Karena yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Terus Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Sininya terus Nabi Musa dan Nabi Isa, terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan Rasulullah, utusan Allah bagi seluruh umat di dunia. Bukan di Arab saja, bukan di Mekah saja, tetapi untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merupakan satu anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus dan jalan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan dan keridhaan hidup, baik itu di dunia dan di akhirat. Beliau dicatat oleh para ahli sejarah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 570 Masehi. Tadi sudah dikatakan bapaknya adalah Abdullah, sedang ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau lahir sebagai anak yatim. Karena ketika masih dalam kandungan, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Next. Tonggak awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Menjelang usianya yang ke-40, diriwayatkan dia sudah terbiasa terbiasa apa?
terbiasa memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Bertahanus di Gua Hiro. Jadi ketika beliau menjelang umur 40 tahun, sering bertahanus di Gua Hiro. Gua Hiro ini merupakan sebuah tempat yang terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Di tempat itu baginda Rasulullah SAW berusaha menenangkan jiwanya hingga berlama-lama dengan cara bertafakur. Sehingga ketika itu pada tanggal 17 Ramadan sekitar tahun 611 Masehi, malaikat Jibril datang ke hadapannya untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada tanggal 17 Ramadan sekitar tahun 611 Masehi, malaikat Jibril datang kepadanya untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajar manusia dengan perantaraan menulis. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Malam ya'lam, ilmu yang tidak diketahui. Jadi pada hakikatnya semua pengetahuan manusia itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai awal diangkatnya beliau sebagai rasul. Kemudian setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang kembali membawa wahyu yang kedua, yang membawa perintah untuk berdakwah
yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Inilah yang merupakan apa namanya? Bisa dikatakan SK untuk berdakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Bagaimana ayatnya surat Mudaththir itu? Ada yang bisa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Itu ayat 1 sampai ayat 7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berkemul atau berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, wa'anzir, lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabar. Shadaqallah. Dengan turunnya wahyu kedua itu, mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan sendiri. Ini dimulai dari istrinya. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah menerima ajakan tersebut. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak anak-anak. Kemudian Zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya. Ummu Aiman, seorang pengasuh Nabi Muhammad sejak ibunya Siti Aminah masih hidup. Kemudian Abu Bakar, lalu Utsman, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, dan beberapa penduduk Mekah lainnya dari kabilah Quraisy. Mereka langsung dibawa pada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Mereka ini semua dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun, yakni
orang-orang yang pertama memeluk Islam. Nih. Lalu bagaimana? Apa saja yang menjadi substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah? Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah adalah mengembalikan manusia kepada esensi dasarnya, yaitu sebagai makhluk kehambaan sekaligus ketuhanan. Ini berfokus kepada satu, kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu pertama. Menurut riwayat yang sahih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menurut riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul ketika ia berumur 40 tahun, tepatnya 17 Ramadan, yang ditandai dengan wahyu pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Jadi ayat Al-Quran ini turunnya tidak begitu langsung 30 juz. Berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dicatatkan sampai 23 tahun. Ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah akidah, tauhid. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Tuhan. Ini yang paling pokok. Tauhid, mengenal Tuhan dan hari kiamat. Karena pada masa itu bangsa Arab dalam keadaan jahiliyah, sehingga lebih dari 300 berhala yang disembah dan disimpan di Baitullah. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak mulia. Nabi Muhammad teladan terbaik, uswatun hasanah, hingga ia mendapat gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya. Ini gelar Al-Amin bahkan sudah diberikan sebelum Rasul menjadi Rasul, ketika belum 40 tahun. Karena dengan sangat mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Ini strateginya ada dua. Secara sembunyi-sembunyi
Ini kurang lebih selama 3 tahun, dan selanjutnya berdakwah secara terang-terangan. Ini dimulai dari turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hijr ayat 94. Bagaimana tuh? Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Fasda, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan bima tu'maru, segala apa yang diperintahkan kepadamu, wa'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Telah menerima wahyu ini, Nabi Muhammad SAW strateginya diganti secara terang-terangan. Kemudian, apa manfaat mempelajari dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah ini? Pertama, manfaatnya adalah supaya agama Islam diterima secara perlahan, karena pada masa itu mayoritas penduduk Mekah masih kafir, masih jahiliyah. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah tidak langsung ke semua penduduk Mekah, namun masih ke beberapa orang. Selanjutnya, untuk umat sekarang menjadi inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Supaya jadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Bahwa Islam itu tidak bisa disampaikan secara langsung, drastis, harus bertahap. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya adalah supaya terciptanya hubungan yang kondusif. Karena Islam ketika itu masih sedikit, sementara yang kafir, jahiliyah mayoritas. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah, serta diberikan ilmu yang manfaat, yang bisa menghantarkan kita pada taufik dan hidayah, dan senantiasa beristiqomah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afwa minkum,
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan pemaparan presentasi materi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, untuk pertemuan yang akan datang, kalian diharapkan untuk mendiskusikan materi ini dan membuat 4 kelompok. Semua kelompok diharapkan untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil laporan diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.